بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa khatamun nabiyyin wa afdalul mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah pengajian pada malam hari ini kita akan membahas tentang ibadah Ramadan, disampaikan oleh Al-Ustaz Endi Hasan MZ. Apa itu MZ ya Pak Ustaz? Marga Sirega. Anda bina anak di Zainuddin MZ Pak Anda. Marga Sirega. Pada Quran Allah membahas puasa Ramadan dari ayat 183 sampai 187. Kita harus ingat itu. Karena ibadah harus punya dasar, harus ada dalil. Dalil puasa di mana? Al-Baqarah 183 sampai 187. Dan malam ini kita bagi dari arahan dari moderator tadi 2 sesi. Saja satu aja. Bisa be? Bisa be bukan? Nah, aku nak do video, mabiar maliling tu, mulu datang, au matahan. Karena nomor kereta misal banyak bunga. Natul warion payah dapur miak di banyak bunga. Tanggung nangkit matutup doa lalu dalam bena marisi miak. Maksudnya suara kita bapak-bapak unsar bisa waspada be kan? Nabi do sangat sibabna, mudahan aman dalam persoalan. Imam makan nga bisa warmobi, ima sumar kareta na kinderdoan kamera. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini, sesi pertama ini, ingin saya sampaikan begini. Setiap Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai ayat itu dengan kata iman, sambungnya pasti amal soleh. Sambungnya pasti amal soleh, itu pasti. Contoh, solat adalah amal soleh. Lalu akan didahului dengan kata iman. Kita dapati pada Quran, ya ayyuhallazina amanu iza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu hendak solat, akan solat itu awal soleh, didahului dengan iman. Puasa adalah amal soleh, selalu didahului dengan kata iman. Inilah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Zikir juga sama. Zikir adalah amal soleh. Akan kita dapati juga dimulai dengan kata iman. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, setiap Allah amal soleh didahului dengan kata iman. Apa hikmah yang terkandung di dalamnya? Setiap amal soleh harus punya iman. Iman itu Bapak Ibu sekalian, dalam hadis disebutkan ada 6 perkara. Dalam rukun Islam ada 5, mengucap 2 kalimat syahadat, lalu sholat. Kalau orang lagi sholat, bukti dia Islam, rukun Islam kedua. Orang bayar zakat, bukti dia Islam, rukun Islam kedua. Buktinya dia ini adalah orang Islam. Yang keempat, dia itu berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima, dia sudah berhaji, dapat gelar haji dan hajjah. Dia ini Muslim, rukun Islamnya 5 ini harus kita terapkan. Tapi apakah dia beriman? Tunggu dulu. Iman dengan Islam 2 hal yang berbeda. Kalau Islam itu nampak oleh mata, tapi kalau iman
أن تؤمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله. Jadi Allah menyebutkan pada Quran beriman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qadar dan qadar adalah tak tampak oleh mata. Bapak Ibu sekalian, kalau lepas dari turun rukun iman orang, artinya dia pun dibacakan dalam benar orang. Ini adalah rukun iman. Ada yang kedelapan, beriman dan percaya kepada Qur'an. Yang berdoa berdoa dia lagi. Ada yang berdoa juga. Mereka mereka kira-kira mencoba dua. Ini semua itu kira kan. Mental budi. Ada rumah kebakaran, Qur'an. Mati pentingnya Qur'an. Bahkan meninggal ini dia Qur'an. Nah, boleh juga. Buat tahun lewat mula kau umroh. Setelah selesai diharapkan bertahan mereka bersyukur. Lalu kalau di umrah mula kepada Tuhan, aku dapat diri dan mencatatkan aku kota Ustadi dari luar kota. Dan saya untuk perjalanan kota Ustadi. Di dalam jalan ibu kumpul kapsul itu angka-angka macam dipasang saya. Mana tak pusat? Mana itu Tuhan lalu buruk bayar itu ini yang ini. Pada itu ada mana itu Ustaz itu mana bayar itu jauh itu. Bayar itu untuk jauh ni. Kan tentu siapa? Ada sudah berbuat bayar itu pembayar itu. Balik programnya Pak Ustaz. Jadi ada nomor sudah hukuman juga. Juga ini betul sebuah angko balik. Untuk Indonesia dipasang kalian seperti berjalan dari nama ini jalan. Karena hebat dari dia bisa berjalan bahan juga. Itulah keimanan orang-orang yang punya nasib, punya mental budi. Maka untuk itu bahawa sekalian, jangan sampai anak-anak muda kita terjebak dalam judi, judi online, skater, judi di handphone. Uang yang didapat akan dihabiskan ke situ, barokahnya tidak akan pernah didapat. Seminggu kita cari duit hanya dihabiskan untuk judi. Jadi kadang-kadang kita lihat orang dengan HP, kita pikir nonton Facebook atau apalah, YouTube atau TikTok atau apalah di jaring sosial. Rupanya mereka sedang bermain judi online. Hati-hati dan waspada. Karena ini adalah hal yang merusak keimanan kita. Iman itu harus tetap dalam perkara. Alhamdulillah di watak mata dan tutup putih orang dan diluhuri dan turun pertambahan boleh bagi segala syukur banyak. Abang penyembuhan mahlawan beriman madu aduk sampah-sampah. Jadi baru sekalian, kita dalam hal meningkatkan iman, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ajarkan pada surah Al-Anfal ayat kedua. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Hanya dengan mengkaji ayat-ayat Allah, iman kita ini bisa bertambah. Dengan rajin sholat tidak bisa. Itu meningkatkan Islam, karena sholat rukun Islam kedua. Rajin kita puasa Ramadan, rukun Islam yang keempat. Tapi kalau iman ingin dikuatkan, dia harus ikut kajian majelis taklim. Dalam PKMT tidak akan disinggung agar anda bermanhaj apa, anda bermanhaj apa, anda dari organisasi mana, karena badan kontak majelis taklim, semua majelis taklim di seluruh Indonesia akan dipermandai oleh PKMT. Karena semua ada, orang NU banyak di situ. Orang-orang Muhammadiyah, ibu-ibu Aisyah, ibu-ibu Muslimat NU, orang-orang Muhammadiyah atau Nasihatul Aisyah, lengkap semuanya. Orang Al-Wasliyah, Persis, atau Salafi, semuanya ngumpul. Karena tujuan awal PKMT didirikan hanyalah untuk menimba ilmu agama. Jadi bukan untuk mencari perselisihan, pertengkaran. Nah, kita pun bapak-bapak sekalian, di kampung harus buatkan pengajian demi pengajian. Dengan adanya pengajian seperti ini, alhamdulillah
ibarat kita sedang mencas HP malam ini, iman sedang kita cas. Karena tanpa pengajian iman ini tidak bisa kuat. Pesan Allah pada Al-Anfal ayat yang kedua. Lalu kalau iman sudah menguat, apakah cukup sampai di situ? Tunggu dulu, ada ujiannya Allah buat. Setiap kita harus diuji. Ujiannya bahwa sekalian ada 5. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ada 5. Pertama, pastikan uji kamu dengan rasa takut. Takut yang berlebihan. Itu ujian nomor 1, ujian terberat dalam kehidupan kita. Nabi Musa dia dipungut oleh pihak istana Fir'aun, digendong dihadapkan kepada Fir'aun. Lantas Fir'aun memberi nama anak itu dengan nama Musa. Artinya pohon, Sa artinya air. Lalu dia tinggal di istana Fir'aun. Dia makan dan minum dari harta Fir'aun. Dia dididik dibesarkan di lingkungan Fir'aun. Tibalah masanya Allah berfirman padanya, Izhab ila Fir'auna innahu tagha. Musa, berangkat kau ke tempat Fir'aun, dia sudah kelewat batas. Bagaimana dia akan berhadapan dengan orang paling cerdas dalam hidupnya yang membesarkan dia Fir'aun? Maka dia di rumah Fir'aun, tapi Allah perintahkan dia untuk berdakwah kepada Fir'aun. Musa takut. Itu ujian terberat. Itu ujian nomor 1 dalam kehidupan manusia. Rasa takut. Tujuan kita tentang ibadah puasa Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata fa'iza da'ani falyastajibuni wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila merasa hamba-hamba itu Muhammad tentang usaha dia, dia membahas Allah sangat dekat terus hamba-hamba itu. Usahakan sudah panggilan doa apabila dah berkali. Falyastajibuni, tapi hendaklah mereka memenuhi kewajibannya kepada aku. Wa yu'minu dan beriman denganku, kata Allah. Surah Al-Baqarah ayat 186. Jadi surah puasa yang Al-Baqarah 180 sampai 180. Bahawa sekalian, Allah itu dekat. Saking dekatnya Allah itu disebutkan lebih dekat daripada urat lehermu. Bagaimana bisa kita dekat dengan Allah? Bukan kalau kaji dengan kaji nama kampung warna, rata-rata ikat petani atau dia cuma jama-jama tahu. Berbagasan tanoi bapak sekalian, madungun kita siap Allah itu bolas makhluknya Allah. Pangalan ni makhluk nama ulu hidang tahu. Ada 17. Pokoknya pahami saja semua di 17. Aku bahasa terkalian lah. Ada nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, klorida, zinc, mangan, pokok nak 17. Nah, bentar dulu pun taruh 17 lah. Kalau orang di kantor itu mahu untuk pertanyaan jauh dari NPK, ada NPK, nitrogen, fosfor, kalium. So, pupuk menjadi pupuk kita namanya. Jadi kajilah bapak sekalian. Di dalam tanah sudah Allah sediakan 17 makhluknya sebagai makanan bagi makhluk yang hidup di atas tanah. Maka tanaman untuk memakan 17 itu pindah ke padi. Padi kita panen, lalu dijemur, kemudian digiling ke penggilingan padi, lalu jadilah beras. Beras ibu masak, jadilah nasi. Nasi bapak makan, 17 makhluk Allah tadi sudah masuk dalam tubuhmu. Nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan inilah semua 17. 17 makhluk Allah juga dimakan oleh ikan. Ikan ditangkap sudah pak, ibu masak, ibu bersihkan, ibu masak, lalu dimakan bersama keluarga.
17 makhluk Allah indah pada tubuh manusia. Disebut kolam burung gadung lasi-lasi torung lasi. فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليل وقد كان بالسقم دهرا طريق.